Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Pila, mari kita buka pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca doa. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik lagi halal, dan amalan yang diterima di sisimu. Segala puji hanya bagi Allah SWT. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan utusannya. Amma ba'du. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya jika salah seorang di antara kalian meninggal dunia, maka dia akan diperlihatkan baginya tempat yang baik pada waktu pagi dan pada waktu petang. Jika dia termasuk penghuni surga, maka dia menjadi penghuni surga. Dan jika dia ditentukan menjadi penghuni neraka, maka dia akan menjadi penghuni neraka. Dan dikatakan kepadanya, inilah tempatmu sehingga dirimu dibangkitkan pada hari kiamat. Maka hadis ini adalah salah satu nas dari berbagai nas yang menjelaskan tentang adanya siksa kubur dan kenikmatannya. Dan kita wajib mengimaninya dan mempersiapkan diri untuknya. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Waqiah ayat 88-95 yang artinya, adapun jika dia orang yang mati termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu karena kamu dari golongan kanan. Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapat hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar. Ibnu Katsir berkata, tiga keadaan ini adalah keadaan manusia pada saat dia menghadapi sakaratul maut. Seseorang bisa termasuk golongan orang yang didekatkan kepada Allah atau orang yang lebih rendah darinya, yaitu golongan orang kanan. Atau dia termasuk golongan orang-orang yang mendustakan lagi sesat dari petunjuk dan bodoh terhadap perintah Allah. Sebagian ulama menyimpulkan bahwa azab kubur benar dan wajib diimani berdasarkan firman Allah SWT tentang pengikut Fir'aun dalam surat Al-Ghafir ayat 46. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang hari, dan pada hari terjadinya kiamat. Dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ibnu Katsir berkata, maka ruh-ruh mereka diperlihatkan kepada neraka pada waktu pagi dan petang, sampai terjadinya hari kiamat, dan pada hari kiamat kelak, maka ruh dan jasad mereka dicampakkan secara bersamaan ke dalam neraka. Dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu an bahwa Nabi bersabda, sungguh telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan menghadapi fitnah kubur sama atau seperti fitnah Dajjal. Salah seorang di antara kalian didatangkan dan dikatakan kepadanya, apakah yang kamu ketahui tentang lelaki itu? Adapun orang-orang yang beriman, maka dia menjawab, Muhammad Rasulullah SAW, dia telah datang kepada kami dengan berbagai penjelasan tentang kebenaran dan petunjuk. Maka kami pun menerimanya, beriman kepadanya dan mengikutinya. Maka dikatakan kepadanya, tidurlah dengan baik, dan sungguh kami telah mengetahui kamu bahwa dirimu meyakininya. Adapun orang-orang munafik atau ragu-ragu, aku tidak mengetahui kata manakah yang diungkapkan oleh Asma. Maka dia berkata, aku tidak mengetahuinya. Aku lelah mendengar manusia berkata tertentu, maka aku pun mengatakannya. Dari Aisyah radhiyallahu an bahwa seorang wanita Yahudi datang kepadanya dan mengingatkan tentang azab kubur. Maka Aisyah itu berkata, semoga Allah menghindarkan kita
dari azab kubur. Lalu Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang azab kubur. Maka beliau bersabda, "Benar, siksa kubur itu benar adanya." Maka Aisyah berkata, setelah itu aku tidak melihat Rasulullah SAW melaksanakan sholat kecuali beliau berlindung dari siksa kubur. Maka hendaklah bagi seorang yang beriman untuk memperbaiki dirinya dan bersegera bertobat dengan taubat nasuha. Harus bagi dirinya untuk tetap dalam ketaatan dan ketakwaan dan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Tuhannya. Firman Allah SWT dalam surat As-Saba ayat 37, "Dan sekali-sekali bukanlah harta dan bukan pula anak-anakmu kamu yang mendekatkan kamu kepada kami sedikit pun, tetapi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda, disebabkan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga." Dari Anas radhiyallahu an bahwa Nabi bersabda, yang mengikuti orang yang telah meninggal itu 3 golongan. 2 golongan akan kembali pulang dan akan tetap bersamanya 1 golongan. Dia akan diikuti oleh keluarga, harta dan amalnya. Maka keluarga dan hartanya akan pulang sementara amalnya akan tinggal bersamanya. Kejarlah dunia untuk akhiratmu dan jangan banyak termangu dengan angan-angan yang panjang, karena kematian bisa datang menjemputmu secara tiba-tiba dan kubur adalah wadah bagi kumpulan amal. Selagi kita masih hidup, maka mari kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan dan berbuat amal sebanyak-banyaknya. Karena orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingat mati dan mempersiapkan bekal untuk kematian tersebut. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada keluarga, sahabat, serta seluruh pengikut beliau. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.